Daging babi segar, anak babi yang baru datang, potong dan masak segera. Bos, tolong potongkan daging ini untukku. Baik, apa yang kalian mau? Uang keamanan? Cepat. Bulan ini bisnis sedang lesu. Tuan, bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari? Kau sudah menunggak beberapa bulan? Jangan banyak bicara, cepat berikan uangnya sekarang. Berapa uangnya? Tidak banyak, 112. 112? Aku menunggak selama 3 bulan, mengapa jadi 112? Bunga, kan? Kau. Aku tidak terima. Tidak terima ya? Serang. Apa yang kalian mau lakukan? Lihat, dia masih belum menyerah. Kenapa? Kau mau memukulku? Aku beritahu kau, di Nanbian kita ini, wanita adalah segalanya, pria hanyalah sekelompok sampah. Masih berani menatapku? Ibu, Para nyonya sekalian, mari kita bicarakan semuanya baik-baik. Akhirnya datang juga seseorang yang bisa diajak bicara. Baik, aku tidak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Penjual babi ini berutang 212 uang perak padaku, bayar hutangnya. kau bohong. Tadi kau bilang 112. Kau membuatku tidak senang, jadi kalau aku bilang 212 ya 212. Jika kamu punya pemikiran lain, kita bisa bertemu di kantor pemerintah. Kau. Sungguh keterlaluan. Ini adalah keponakan kandung Jenderal Hong Yan, peringkat ke-10 dalam daftar Dewa Perang di Nanbian. Dia sudah tidak mau hidup lagi ya. Berani melawan Tuan Hong Ling. Dia berani melawan Tuan. Tuan, berapapun yang Anda katakan akan kami turuti. Lihatlah, bisakah Anda memberi kami kelonggaran waktu beberapa hari? Elon, kelonggaran itu bisa saja diberikan, tapi aku punya satu syarat. Aku ingin dia merangkak di antara kakiku ini dan harus melewatinya. Cepat merangkak. Apakah kamu mau merangkak atau tidak? Aku akan merangkak, aku akan melewatinya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Masa 18 tahun itu telah tiba, sekarang adalah saat yang krusial. Jika ingin menyelamatkan nyawa Swear, kita tidak boleh memperbesar masalah ini. Dasar kau si buruk rupa, apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Aku menyuruhnya merangkak. Ibu, mengapa ibu harus menahan diri seperti ini? Lebih baik, aku melawan mereka. Kau merangkak sekarang. Kau merangkaklah. Lumayan juga ya kau bocah, masih punya sedikit keberanian. Aku bisa memberimu dua pilihan. Yang pertama, kau merangkak melewati di bawah kakiku. Yang kedua, kita di Nanbian selalu mengutamakan kekuatan. Bagaimana kalau kau kalahkan aku? Maka aku akan melepaskanmu. Bagaimana mungkin? Meskipun Tuan Hong Ling kita belum masuk daftar Dewa Wu, tapi dia sudah di 100 besar. Asal dia sedikit mengayunkan telapak tangannya, anak ini mungkin akan mati. Dia seorang laki-laki, berani membantah Tuan Hong Ling. Menurutku dia pantas mendapatkannya. Namun, sesuai dengan aturan Nanbian, dalam pertarungan di Nanbian, hidup atau mati di arena tidak akan dipermasalahkan. Jika kau tidak sengaja, kukalahkan hingga cacat, kukalahkan hingga tak berguna. Jangan sampai kau mengemis dan merengek ya. Apa yang akan dilakukan anak ini? Dia berdiri, Siapa yang bilang aku tidak berani? Kau merangkaklah. Ibu, Berlututlah.
Dalam dunia ini, laki-laki dilarang berlatih bela diri, tidak boleh berlatih bela diri, kau masih saja diam-diam berlatih bela diri. Ibu, mengapa hanya perempuan yang boleh berlatih bela diri, berjuang di seluruh negeri, sedangkan laki-laki tidak boleh? Aku ingin ikut konferensi Dewa Wu. Aku ingin menjadi juara pertama. Aku ingin bertemu ratu. Aku ingin mengatakan hal ini kepadanya, bahwa pria dan wanita harus setara. Konferensi Dewa Wu adalah kompetisi tahunan dari berbagai negara. 10 besar bisa masuk daftar Dewa Wu. Sudah bertahun-tahun, pernahkah ada laki-laki yang masuk daftar? Ibu, bagaimana kita bisa tahu kalau tidak dicoba? Tidak perlu banyak bicara, kecuali aku mati. Kalau tidak, selamanya jangan berpikir untuk berlatih bela diri. Dan tidak ada orang lain yang boleh tahu kau bisa bela diri. Baik. Aku merangkak. Hei, baru begini kau anak baik. Ayo. Hahaha. Merangkak. Hei, lihat, dia mulai merangkak lagi. Kenapa kau sok kuat dan buta begitu? Lihat-lihat, dia merangkak, dia merangkak. Aha, rasakan. Dia benar-benar merangkak. Lihat-lihat. Bukankah lebih baik begini sejak awal? Padahal aku masih ingin melihatnya berkelahi. Ada keributan apa ini? Biarkan jenderal ini juga ikut meramaikannya. Lihat siapa yang datang ke sana. Siapa yang datang? Salam hormat, Hong Ya, Salam Jenderal. hormat. Jenderal Hong Yan. Bibi, Hongling, apa yang sedang kamu lakukan? Bibi, anak ini berutang uang pada tempat judi kita dan berani bicara besar, berani melawan kita. Aku sedang memberinya pelajaran. Hutang harus dibayar, tidak peduli apapun yang terjadi. Seorang pria, apakah dia pantas bernegosiasi dengan kita? Benar sekali, benar sekali. Jika aku bisa mengalahkan kalian, apakah kalian akan melepaskan kami hari ini? Masih berharap bisa menang. Apa anak ini sudah gila? Jika kamu bisa mengalahkanku, maka semua hutang kita dianggap lunas. Jika tidak, aku ingin kamu datang ke kediaman jenderalku dan menjadi budak rendahan pencuci kakiku. Aku pasti akan mendidikmu. Sifatmu yang suka memberontak itu membuatmu mengerti. Saat ini, dunia seperti apa ini? Anak ini benar-benar mencari masalah. Hari ini kita beruntung bisa melihat kemampuan bela diri Jenderal Hong Yan yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar Dewa Bela Diri. Sungguh beruntung. Jenderal Yan, jangan... Tolong bebaskan putraku. Kepalanya pernah terbentur saat dia kecil. Dia tidak sadar penuh. Kumohon maafkan dia. Ibu, Ternyata dia bodoh. Kalau begitu bawa dia kembali. Pas untuk dimainkan jenderal ini. Untuk menghadapi sampah, mengapa harus menggunakan senjata? Tidak bisa, Shuar tidak boleh ketahuan. Jenderal Yan, bunuh saja aku jika harus membunuh. Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? jika kamu berani menyentuh ibuku lagi, bahkan sehelai rambut pun coba saja. Jika kau berani menyentuh ibuku lagi, coba saja sehelai rambutnya. Apa-apaan ini? Ternyata kau masih punya sedikit tenaga, nak. Kalau begitu membawamu kembali. Sangat cocok untuk memijat kaki jenderal ini. Lusa adalah pertemuan Dewa Wu. Kalian tidak pergi berlatih dan bersiap, malah bermain-main seperti anak kecil di sini.
Salam Dewa Wu. Salam Dewa Wu. Dewa Wu, iya, adalah dewa. Kilin peringkat pertama di kuil Dewa Wu. Hongling. Salam Dewa Wu. Dia adalah Dewa Wu? Memang berwibawa sekali. Hong Yan, pertemuan Dewa Wu kali ini tidak seperti biasanya. Imam Agung telah mengatakan, Putri Negriwa adalah reinkarnasi dewa kekuatan. Nanbian mungkin akan sulit sekali untuk melawannya. Kau tidak pergi berlatih dengan baik, malah membuang-buang waktu di sini. Hong Yan mengakui bahwa dia tahu kesalahannya. Jangan lupakan ramalan Imam Agung. Jika pertemuan Dewa Wu kali ini gagal, Nanbian dikhawatirkan dalam bahaya besar. Baik. Ibu, Tuan, kita membiarkan anak ini pergi begitu saja. Tadi dia telah... Diam. Anak ini beruntung. Tunggu pembalasanku. Aku pasti akan membuatnya hidup menderita. Hamba yang hina menyapa Baginda. Dewa Wu, lusa adalah konferensi Dewa Wu. Apakah kau benar-benar yakin? Hanya seorang putri mahkota dari negeri barbar. Apa yang perlu ditakuti? Dewa Wu jangan sekali-kali meremehkan lawan. Putri mahkota Negriwa adalah reinkarnasi dewa kekuatan. Kekuatannya tiada tara. Ditambah bimbingan Yuding Senren selama 3 tahun. Kali ini ia turun gunung dengan tekad pasti menang. Ku dengar, dari 100 meter ia sanggup menghancurkan bejana 1000 kilo. Jika prajurit Nanbian kita naik ke arena, takutnya menyentuh ujung rambutnya saja pun sulit dan akan hancur lebur. Ibu Ratu, bila tak ada cara lain, putra Baginda rela bertaruh nyawa. Bagaimanapun juga, aku adalah peringkat kedua di daftar Dewa Wu. Tidak boleh. Engkau satu-satunya darah bangsawan Nanbian. Jika kau sampai celaka sedikit saja, bukankah Nanbian akan semakin terancam? Baginda, setiap tahun Nanbian selalu menjadi juara. Negriwa telah lama mengincar, berkali-kali melanggar perbatasan kita. Jika bukan karena Dewa Wu Jenderal Kilin yang menjaga, mungkin Nanbian sudah lama diperebutkan negeri-negeri lain. Besok adalah konferensi Dewa Wu. Jika kita kehilangan gelar Dewa Wu, moral pasukan akan goyah, dan negara pun akan berguncang. Tenanglah Baginda, kami bersumpah melindungi Nanbian sampai tetes darah terakhir. Hari ini cepat atau lambat memang akan datang, bencana besar akan tiba, bencana besar benar-benar akan datang. Kilin. Inikah putri mahkota Negriwa? Sepertinya pertandingan kali ini bakal seru. Menurutku lebih baik cepat-cepat kabur saja. Kalau gelar Dewa Wu direbut, Nanbian mungkin akan lenyap. Sudahlah, aku mau berkemas. Sepertinya ramalan Imam Agung akan menjadi kenyataan. Kali ini lihatlah aku pangeran ini, merebut gelar Dewa Wu. Aku akan membawa Dewa Wu Kilin itu untuk kupersembahkan kepada Ayahanda Raja sebagai penari istananya. Hahaha. Aduh, pas sekali kau sudah kembali, ayo kita pergi. Aduh, Ibu. Ada apa sebenarnya? Nanbian akan dihancurkan. Kita sebaiknya bersembunyi dulu. Begitu Negriwa menyerang, pasti bencana besar akan terjadi. Ibu, kalau begitu kita harusnya lebih memilih untuk tetap di sini. Aku ingin maju berperang dan membunuh musuh, melindungi negara dan rumah kita.
Aku ingin semua orang di dunia tahu, pria pun juga bisa belajar ilmu bela diri. Semua orang harus setara. Ini adalah pengumuman rekrutmen konferensi Dewa Wu dengan hadiah uang yang besar. Konferensi Dewa Wu masih perlu imbalan uang besar. Apa tidak ada yang mau berpartisipasi kali ini? Siapa yang berani untuk ikut? Pergi ke sana sama saja dengan mencari mati. Kau tidak lihat aura putri mahkota Negriwa yang kemarin itu? Engkau tidak lihat? Bahkan Jenderal Kilin mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Ada apa ini? Kenapa dia yang mengambilnya? Apa? Ternyata dia seorang pria. Beraninya seorang pria mengambil gulungan pengumuman kerajaan, pasti dia anak muda yang kurang ajar, mempermainkan martabat kerajaan ini. Ibunda Ratu, biarkan hamba memenggal kepalanya untuk dijadikan tontonan. Tunggu dulu. Pria, biarlah pria. Dalam situasi darurat seperti ini, kita harus mencoba segala cara. Pergi dan kumpulkan lagi orang-orang berbakat. Keselamatan Nanbian bergantung pada upaya ini. Anak iblis itu belum mati. Dia adalah ratu? Perasaan yang sangat familiar sekali. Yang mulia, dia sudah datang. Kau si sampah yang melebih-lebihkan diri sendiri itu. Benar. Tidak punya tenaga dalam sedikit pun, berani-beraninya ikut konferensi Dewa Wu. Sungguh tidak tahu diri. Baiklah, aku bisa mengabulkan permintaanmu, tapi ada satu syarat. Kamu boleh ikut, tapi sama sekali tidak boleh bertanding. Kamu harus tahu, mereka yang bertanding bukanlah orang sembarangan. Mereka bisa saja menghancurkanmu dalam sekejap. Ibu, aku. Ibu tidak mau kehilanganmu. Ibu, aku. Kamu belum pernah melihat betapa berdarahnya arena Dewa Bela Diri itu. Di arena hidup dan mati ini, nyawa seseorang seringan rumput yang tidak berharga. Shuer, ibu hanya punya kamu, satu-satunya putra ibu. Ibu, aku janji padamu. Aku pasti tidak akan bertanding. Pulanglah dengan selamat. Dasar, sungguh tidak berguna. Seharusnya kamu tinggal di rumah mengurus istri dan anak, menjadi suami yang penurut. Jangan keluar membuat malu dan menjadi bahan tertawaan bagi Nanbian. Hahaha. Setelah perjalanan yang melelahkan, kalian berdua pasti lelah, silakan istirahat sebentar. Berani sekali melihat ratu mengapa tidak berlutut. Lagi pula setelah hari ini, posisi ini entah akan jadi milik siapa. Hanyalah putri mahkota dari daerah barbar, berani menatap pemimpin negara secara langsung. Meskipun ibu ratumu yang datang, dia juga harus berlutut dan menerima hukuman, menjunjung nama Dewa Perang. Dewa Perang, Nanbian, kehilangan kekuasaannya, maka seluruh dunia akan memburunya. Tunggu sampai negeri Wakami menjadi Dewa Perang yang baru. Pada saat itu, kau, dan juga kau mungkin akan menjadi pembantuku yang rendahan. Hahaha, hahaha. Kurang ajar, Nanbian, kami belum kalah. Apakah putri mahkota Negriwa berbicara terlalu cepat? Sungguh tidak beradab. Maka aku akan menggantikan ibu ratumu, mengajarimu dengan baik. Panggil orang. Seret makhluk sialan ini ke bawah dan hukum pancung dia. Arena Dewa Perang adalah tempat di mana negara-negara menobatkan daftar Dewa Wu. Bukan hanya Ratu Nanbian yang bisa memutuskan segalanya. Ya, beberapa tahun lalu kalian menang daftar Dewa Wu hanya karena keberuntungan
Tapi ini tidak berarti dunia ini diputuskan oleh negara Nanbian kalian. Paduka Ratu terlalu menganggap diri sendiri. Negriwa kalian berulang kali melanggar perbatasan kami. Ambisi liar seperti itu diketahui seluruh dunia. Sepertinya Negriwa kalian bersikeras untuk melawan Nan Bian sampai akhir. Tunggu. Yang Mulia Ratu, perkataan Anda itu tidak benar. Bukan hanya Negriwa kami yang memiliki ambisi liar. Saya yakin Dongdu dan Siking juga. Sepertinya mereka sudah lama berunding untuk membagi Nanbian kami. Jika hari ini Kilin tidak mendapatkan gelar Dewa Perang, Nanbian ini pasti akan hancur. Yang Mulia, Ratu sepertinya sedang dalam kesulitan. Ibunda Ratu. Aneh di mana Dewa Perang Kilin itu. Sepertinya dia melihat kewibawaan yang mulia, lalu bersembunyi dan tidak berani ikut bertanding. Hahaha. Benar juga. Hanya saja saya tidak tahu jika Kilin tidak ada. Siapa lagi yang akan dikirim oleh negara Nanbian kalian untuk mati? Hahaha. Waktu baik telah tiba. Kompetisi Dewa Perang dimulai sekarang. Dia benar-benar Dewa Perang. Sesuai dengan presiden sebelumnya, konferensi Dewa Wu tetap dibagi menjadi area dalam dan luar. Mereka yang di luar 10 besar silakan pindah ke area luar. Yang masuk 10 besar tetap di tempat ini untuk bertanding. Konferensi ini akan segera dimulai. Mengapa Kilin masih belum tiba? Yang Mulia, Jenderal tidak akan sungguh-sungguh. Jika kau berani bicara lagi, aku akan merobek mulutmu. Nanbian, Hongyan, bertahan di sini. Kakek guru bersusah payah. Peraturan tahun ini harus diubah. Baginda, dia benar-benar telah berhasil menguasai Dewa Juling. Dulu, hamba paling tinggi hanya mencapai tahap Rongling. Tadi sangka dia di usia semuda ini sudah memiliki Dewa Juling. Tampaknya dia adalah reinkarnasi Dewa Kekuatan. Dewa Juling, sepanjang sejarah konferensi Dewa Wu ini, belum pernah terlihat Dewa Juling dengan kekuatan seperti ini. Kiswan, apa maksud ucapanmu itu? Untuk menghemat waktu, kurasa tahun ini tidak perlu mengadakan persaingan yang panjang. Posisi Dewa Perang, bagaimanapun juga adalah mutlak milikku. Aku berdiri di sini hari ini. Siapa yang berani mengambilnya? Omong kosong deh. Sial, balas. Mengapa tidak membalas? Hongyan, karena kau sangat ingin menemani negara Nanbian dikubur, maka aku akan mewujudkannya. Hongyan. Baginda,
Hongyan sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Qixuan, Jenderal Hongyan sudah kalah. Mengapa kau masih harus... Kakek guru jangan lupa, aturan konferensi. Di arena Dewa Perang, hidup dan mati sudah tidak penting lagi. Tidak boleh. Jangan biarkan Jinger pergi. Beraninya kau. Yang mulia, mohon dipikirkan kembali. Minggir. Kalian para pria hanyalah kasta, rendahan di Nanbian. Sejak kapan kau berhak bicara? Aku sudah lama menunggumu, putri mahkotaku. Jangan banyak bicara. Jinger, Jinger, menyerahlah. Tidak mau aku adalah putri mahkota Nanbian. Aku tidak akan pernah menyerah. Hahaha. Tidak kusangka wanita dari negara Nanbianmu sebegini bersemangat. Aku suka, hahaha. Jinger, Baginda, ini adalah konferensi Dewa Wu. Jinger, menyerahlah. Mengapa? Mengapa aku merasa hatiku sakit? Putri mahkota, aku akan menanyakanmu sekali lagi, kau menyerah atau tidak? Aku tidak akan pernah menyerah. Bagus. Dia ingin membunuh Putri Mahkota. Bukankah Putri Mahkota adalah satu-satunya harapan Nanbian? Jika Putri Mahkota meninggal, bukankah tidak akan ada penerusnya? Sungguh kejam. Siapapun yang dapat menyelamatkan Putri Mahkota hari ini, aku bisa mengabulkan satu permintaannya selama aku bisa melakukannya. Hei, baru sekarang dia patuh. Ayo. Lihatlah tingkah lakunya itu, sungguh memalukan. Lihat, dia terjebak. Ibu, kalau begitu, kita harusnya lebih tinggal di sini. Aku ingin maju berperang dan bertarung, melindungi negara dan rakyat. Aku ingin dunia tahu, pria juga bisa belajar ilmu bela diri. Semua orang harus setara. Qixuan, kau berani menyentuh Jingerku, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Tergantung apakah kau punya kemampuan untuk itu. Dewa bela diri. Itu dewa bela diri. Dia benar-benar terlihat seperti... Ini adalah dewa bela diri. Ternyata itu kau. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada dewa bela diri sungguhan di dunia ini? Usia putraku seharusnya hampir sama dengannya. Shuer, jangan salahkan ibu.
Sudah kubilang, ini hanyalah tipuan kecil dari negara Nanbian. Bagaimana mungkin ada dewa bela diri sungguhan di dunia ini? Paduka Ratu, sepertinya negara Nan Bian benar-benar kehabisan akal sampai mengirimkan orang tak berguna untuk membuat sandiwara. Kau Ini, apa yang terjadi? Kilin, Anda akhirnya datang. Yang Mulia, saya diserang di tengah perjalanan, karenanya saya terlambat. Mohon Yang Mulia memaafkan saya. Diserang? Tercela. Kotor. Kau adalah dewa bela diri Kilin itu. Mengapa kau selalu memakai cadar sepanjang hari? Mungkinkah di balik cadar itu wajahmu sangat buruk rupa, sehingga khawatir mencemari pandangan kami? Yang Mulia, lebih baik Anda mengambilnya agar dia bisa menjadi teman saya. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Usulanmu ini bagus. Nanti akan kuberikan dia padamu sebagai pelayan pencuci kaki. Bagaimana menurutmu? Terima kasih banyak, Yang Mulia. Beraninya menghina Jenderal Kilin kami. Sebentar lagi dia akan tahu betapa hebatnya Jenderal Kilin kami. Jika kau ingin melihat wajah asli saya, maka datang dan ambillah dengan kemampuanmu sendiri. Shuer. Syukurlah segelnya masih ada. Eksu, jangan salahkan ibu. Ibu tidak akan membiarkanmu mengambil risiko ini. Awasi di sini, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Baik, Yang Mulia. Mirip. Sungguh sangat mirip. Paduka, mengapa Paduka melakukan hal ini pada diri Paduka sendiri? Kenapa bisa begini? Di dalam tubuhnya itu, kenapa ada segel yang begitu kuat? Imam Agung, Yang Mulia sudah berpesan, orang luar tidak diizinkan masuk. Beranikah kalian menghalangi saya? Mohon ampun, Imam Agung. Imam Agung, ada keperluan apa Anda datang kemari? Konferensi Dewa Wu belum usai, namun Yang Mulia malah terburu-buru pergi. Hamba ingin tahu hal apa yang membuat Yang Mulia begitu khawatir. Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa kok. Maaf membuat Imam Agung cemas. Dia? Apakah dia adalah Dewa Wu yang tadi di arena? Benar, dia yang menyelamatkan Jinger. Saya tidak minta diselamatkan. Jinger? Sampah ya tetap sampah. Siapa yang sudi dia selamatkan? Ibunda Ratu, semua orang melihat kejadian hari ini. Jika ini sampai tersebar, saya yang merupakan putri mahkota diselamatkan oleh seorang pria. Bagaimana saya bisa mempertahankan martabat saya setelah ini? Dewi bela diri yang agung ini, bagaimana mungkin itu bisa muncul pada seorang pria? Ini hanyalah trik kecil untuk mempermainkan orang. Benar, dia adalah tukang daging yang memposting pengumuman kerajaan itu. Saya rasa dia mengikuti turnamen Dewi bela diri, hanya ingin mencari perhatian agar rencana tersembunyinya tercapai.
Masalah ini, jika sampai diketahui oleh rakyat, semua orang akan mengira turnamen Dewi Bela Diri kita ini bisa dihadiri oleh siapapun yang tidak penting. Di mana ini? Bangunnya tepat waktu. Saya memang ingin meminta pertanggungjawabanmu. Yinsu Ayo segera tangkap dia. Ada apa denganku? Beraninya kau, Yinshu? Kau berani-beraninya mempermainkan ratu di ajang Dewa Perang. Kejahatanmu pantas mati. Seret dia keluar. Kapan aku pernah mempermainkan Yang Mulia? 18 tahun lalu saya pernah melihat Dewa Sejati, dan trik yang kau mainkan di arena hari ini, bukankah itu pola yang ada di gambar-gambar rakyat jelata? Ajang Dewa Perang adalah kompetisi tahunan yang terhormat bagi semua kerajaan. Siapa kau seorang pria sehingga berani pamer di sini? Mengapa pria tidak boleh ikut ajang Dewa Perang? Pria dan wanita seharusnya setara. Mengapa kalian wanita boleh berlatih bela diri sementara kami tidak? Wanita lebih mulia dari pria, itulah dasar pendirian negara ini. Jika rakyat jelata bertindak sembarangan, seperti dirimu, dan melanggar aturan, bukankah seluruh negeri akan kacau balau? Aturan itu mati, tetapi manusia itu hidup. Seret dia keluar, kupas kulit, lalu lepaskan tulangnya, gantung di tembok kota, biarkan jasadnya dipertontonkan selama 3 hari penuh, biarkan Bian Zimin di selatan melihat, akibat menentang keagungan langit. Tunggu. Yang Mulia, ada masalah di arena Dewa Perang? Apa? Qilin, kita sudah bertarung selama sehari semalam. Kamu pasti lelah kan? Menyerahlah dan matilah dengan baik. Dia benar-benar menggunakan metode Dewasi. Kenapa hal ini bisa terjadi di konferensi Dewa Wu? Kami menuntut agar pertarungan segera dihentikan. Dan Qixuan harus dihukum yang berat. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Tidak terima, tidak terima, tidak terima. Baginda, orang rendahan ini, berani-beraninya dia memakai teknik terlarang. Guru, kami menuntut agar pertarungan segera dihentikan. Metode Dewasi ini, hamba hanya pernah melihatnya di buku, tidak disangka hari ini bisa menyaksikan kekuatan dewa ini. Teknik ini bisa mengambil semua energi internal para petarung dan menjadikannya miliknya sendiri, benar-benar tak tertandingi di dunia. Sepertinya pilihan kita sudah tepat. Bekerja sama dengan Negriwa ini benar-benar menghasilkan 2 kali lipat hasil. Nanbian memang sudah lama tidak hebat. Saya sudah dengar bahwa 18 tahun yang lalu, Imam Agung mereka sudah meramalkan kejadian hari ini, bukan? Guru besar, cepatlah bicara. Guru besar, dalam pertandingan Dewa Perang ini, tidak pernah ada aturan yang melarang penggunaan jurus terlarang. Benar, di arena Dewa Perang belum pernah ada presiden seperti ini. Jika dibiarkan seperti ini, Paduka Ratu yang mulia, Qilin akan mati. Paduka Ratu, cepat suruh mereka berhenti sekarang juga. Baginda, kita sudah kehilangan Hongyan, kita tidak boleh kehilangan Qilin lagi, Baginda. Jika terus begini, Jenderal Qilin pasti akan tewas. Ratu Nanbian, apakah Anda sudah memikirkannya dengan matang baik-baik? Apakah demi dia, Anda akan melanggar aturan agung pertemuan Dewa Perang? Jika Jenderal tewas, Nanbian pasti akan hancur. Paduka Ratu, hamba mohon cepat selamatkan Qilin. Ibunda Ratu, kumohon padamu, cepat selamatkan Qilin. Paduka Raja, hamba ini. Perjalanan ini berbahaya. Kamu? Paduka Raja. Hamba bersedia membuktikan diri, akan mengabdi sepenuhnya, sampai akhir hayat. Qilin, aku tahu. Nanbian, selama bertahun-tahun ini, sepenuhnya bergantung padamu untuk menjaganya. Jika bukan karena kamu yang menjaga perbatasan, Nanbian, aku khawatir negara ini tak akan ada, lalu bagaimana nasib rakyatnya? Paduka Raja, sejujurnya kami sudah mengetahuinya sejak lama. 3 tahun yang lalu,
Sejak pertama kali hamba memenangkan gelar Dewa Perang, hamba tidak lagi milik diri sendiri, melainkan milik Nan Bian. Ramalan Imam Agung akhirnya tiba juga. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Paduka Raja, apakah jika membunuh Qi Xuan, Nan Bian masih memiliki secercah harapan untuk bertahan? Nak, orang yang paling aku sesali adalah kamu. Manusia pada akhirnya akan mati. Biarkan pengabdian tetap tercatat dalam sejarah. Di tempat Dewa Wu, hidup mati ditanggung sendiri. Hamba menerima perintah. Apa yang dia lakukan? Trik apa lagi ini? Apa yang dia lakukan? Dia sepertinya memanggil semua energi internalnya untuk dikeluarkan. Mungkinkah ini adalah yang disebut Ada apa ini? Bukankah kau suka menghisap? Jangan. Kalau begitu, biar kau hisap sepuasnya. Kau sebenarnya melakukan apa padaku? Qi Xuan, meskipun aku harus mati, aku akan menyeretmu ikut denganku. Yang mulia, bagaimana keadaan Anda sekarang? Mungkinkah ini yang disebut ledakan jiwa raga yang legendaris? Kalau begitu, bukankah Qi Xuan akan langsung mati? Sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jenderal, tindakanmu sungguh mulia. Jenderal sungguh mulia. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Aku akan membunuhmu. Yang mulia, cepat selamatkan Jenderal. Ratu Ibu, kau terlalu kejam. Jinger, ini adalah aturan. Kita semua harus mematuhinya. Jangan, Ibu. Laki-laki tidak diizinkan untuk belajar bela diri. Sudah berapa kali harus aku ulangi padamu? Jika ada yang tahu kau memiliki buku-buku ini, seluruh anggota keluarga kita akan menghadapi celaka. Ibu, aku salah. Ini adalah aturan. Kita semua harus mematuhinya. Kita semua harus mematuhinya. Aturan sialan macam apa ini? Apa maksudnya laki-laki tidak boleh berlatih bela diri? Apa maksudnya di tempat Dewa Wu bahwa kita tidak peduli hidup atau mati? Paduka, hamba mohon pamit lebih dulu. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Hari ini, aku akan melawan takdir. Celaka.
Dia menerobos segelku. Kekuatan internal yang sangat dahsyat. Dia bisa kungfu. Ini tidak mungkin. Kalau begitu Dewa Juling itu nyata. Saya hidup sampai hari ini, baru pertama kali melihat Dewa Juling dengan aura sekuat ini. Ada apa ini? Tidak, itu bukan Dewa Juling. Maksudmu apa? Murid memberi hormat kepada Dewa Sejati Wuko. Murid memberi hormat kepada Dewa Sejati. Ini adalah Dewa Sejati Wuku. Murid memberi hormat kepada Dewa Sejati Wuku. Hormat kepada Dewa Sejati Wuku. Dewa Sejati Wuku. Dewa bela diri adalah Dewa Juling dengan tingkatan seni bela diri tertinggi, sedangkan Dewa Sejati Wuko adalah jiwa Dewa Surga. Orang ini jelas bukan orang biasa. Jangan cari mati. Jenderal ini tidak butuh kamu untuk pamer kemampuan. Pergi. Cepat pergi dari sini. Hari itu kamu menyelamatkan nyawaku. Hari ini anggap saja aku membalasmu. Ternyata kau benar-benar tidak berguna sekali. Beraninya kau datang menipuku. Hari ini, aku akan menghabisimu biar kau tahu apa artinya. Jangan menghina putri mahkota. Di mana orangnya? Yang mulia? Cepat pergi, cepat pergi. Kita akan kalah. Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Ayo pergi, ayo pergi. Lihat, peringkat 1 dalam daftar Dewa Bela Diri telah berubah. Yinsu. Aku memang sudah tidak punya waktu lama. Tidak perlu repot-repot membuang tenaga. Tidak, mungkin masih ada secercah harapan. Namamu Yinsu? Iya, Terima kasih. seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu. Aku tahu kau melakukan itu padaku di arena. Adalah untuk melindungiku. Ini urusan kami. Kau tidak seharusnya ikut campur. Kehancuran atau kemajuan suatu negara adalah tanggung jawab setiap warga negara. Sebagai seniormu, aku masih punya satu hal lagi yang harus kau janjikan padaku. Katakan, Setelah aku meninggal, kaulah Dewa Bela Diri baru Nanbian. Aku ingin kamu berjanji padaku. Apapun yang terjadi, tanggung jawabmu adalah melindungi Nanbian dan menjaga Yang Mulia Kaisar dengan nyawamu. baik, siapa kau? Mengapa kau memanggilku ke sini? Ibu, kau belum pergi? Aku melihat semuanya di konferensi Dewa Wu. Ibu, ini istana raja, penjagaannya sangat ketat. Bagaimana Anda bisa masuk? Aku datang hari ini untuk membawamu pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan satu kesalahan saja, lalu terus melakukan kesalahan yang lain. Ibu, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Dengarkan ibu, ikutlah denganku. Celaka. Baginda, krisisnya belum teratasi. Qixuan sudah mati. Dewa perang yang baru juga sudah ditetapkan. Krisis apa lagi yang ada? Maka hanya ada satu kemungkinan. Baginda, apakah 18 tahun lalu ada anak laki-laki yang lahir
Baginda, saya tidak bermaksud meminta Anda untuk membunuh putra mahkota. Apa katamu? Hasil ramalan menunjukkan bahwa putra mahkota saat ini adalah satu-satunya harapan bagi Nanbian kita. Tetapi sebelumnya Anda jelas-jelas Perubahan nasib selalu terjadi, waktu terus berjalan, bahwa perubahan keadaan setelah 18 tahun adalah hal yang biasa. Jika begitu, apakah aku bisa dengan bangga menyambut kembalinya putraku? 18 tahun penuh sudah berlalu. Aku ingin tahu seberapa tinggi dia sekarang. Apakah dia mirip ayahnya? Baginda, hanya dengan menghilangkan anak siluman itu, barulah Nanbian dapat kembali damai. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Ibu, tolong beri aku waktu 3 hari lagi. Aku baru saja dinobatkan sekarang. Jika tiba-tiba menghilang, aku khawatir Ratu akan merasa sulit. Baiklah. 3 hari, setelah 3 hari, kita berdua akan meninggalkan Nanbian. Aku tak menuntutmu untuk jadi kaya raya. Aku hanya ingin kau hidup aman dan tentram. Sebenarnya, masih berapa banyak hal yang belum kau ceritakan padaku? Apa yang dia tempel itu? Ayo kita lihat. Mencari putra mahkota itu, tidak kusangka Yang Mulia Ratu memiliki putra mahkota yang terpisah di antara rakyat jelata ya. Anda itu aku, pasti menyenangkan. Dengan begitu, aku tidak perlu dibully di rumah setiap hari. Aduh, menurutmu kapan keberuntungan semacam ini akan akhirnya menghampiri diriku ini? Peristiwa seperti naik pangkat menjadi orang terpandang begini, aku bahkan tidak berani memimpikannya. Ibunda Ratu, ini adalah hasil pencarian dari para menteri yang dilakukan dengan segenap upaya dan tenaga. Putra ini sudah memastikannya, dia benar-benar kakakku. Ibu Raja, ini ditemukan oleh para menteri setelah susah payah mencarinya. Hamba sudah memastikannya, dia adalah kakakku. Masuklah. Yang Mulia, Ibu Raja, hamba sudah memastikannya, dia memang kakak. Hamba bahkan membawanya ke rumah sakit kekaisaran untuk diperiksa, dan tabib kekaisaran Zhang sendiri yang memverifikasinya. Anakku, biarkan hamba melihatmu. Bagaimana kau menghabiskan waktu bertahun-tahun ini? Yang Mulia, sejak aku ingat, aku tinggal di kuil bobrok di kota Nan. Bersama seorang wanita tua, pada usia 12 tahun, aku dijual ke pabrik kain oleh pedagang manusia. Anakku, tidak apa-apa. Sekarang kau telah menemukan Ibu Raja. Hari-hari yang akan datang, hamba akan 1000 kali lipat lebih baik padamu. Jenderal Yin sudah datang. Apakah Jenderal Yin ada yang ingin disampaikan? Hamba datang untuk mengundurkan diri dari jabatan jenderal ini. Mengapa demikian? Saat ini Anda dikagumi banyak orang di Nanbian. Hamba juga menghadiahkan 10.000 keping emas untuk Anda. Mengapa tiba-tiba ingin pergi? Baginda, hamba telah berjanji kepada ibu untuk pulang bersamanya dan menjalani kehidupan tenang dan biasa-biasa saja di rumah. Hamba juga telah berjanji kepada Jenderal Qilin, jika Nanbian membutuhkan, saya akan selalu siap sedia. Bagaimana jika hamba membawa ibu Anda untuk tinggal di istana juga? Siapa nama dan marganya? Hamba akan segera mengirim orang untuk mencarinya sekarang. Berbakti ke orang tua adalah yang utama dari 100 kebajikan. Hamba sudah memutuskan untuk pergi dari sini. Mohon Baginda mengizinkannya. Sudahlah, terserah Anda. Apakah Baginda masih ingat di turnamen Dewa Bela Diri? Anda berkata bahwa selama hamba menyelamatkan putri mahkota, Anda akan mengabulkan satu permintaan hamba. Apa yang Anda inginkan? Saya ingin
Kesetaraan antara pria dan wanita di Nanbian harus ada. Dan pria juga dapat berlatih seni bela diri, itu permintaan saya. Apa? Semenjak Yin Shu menjadi dewa bela diri, semakin banyak pria yang berlatih bela diri di kalangan rakyat jelata. Nanbian sekarang menjadi semakin tidak pantas. Kalau terus seperti ini, cepat atau lambat, para pria sialan itu akan setara dengan wanita. Hamba tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Yang Mulia, jangan marah. Bukankah Yang Mulia masih memiliki saya? Saya ini anjing peliharaan Yang Mulia. Apapun yang Mulia perintahkan, akan saya lakukan. Ibu Raja masih mau mencari yang namanya putra mahkota. Siapa tahu seperti apa rupa kakakku sekarang. Bagaimana dia ingin kembali dan bersaing merebut tahta dariku. Yang Mulia adalah putri mahkota. Kakak Anda adalah pria. Baginda Raja pasti bisa membedakannya. Ibu Raja menyimpan rasa bersalah pada kakak. Ini belum bisa dipastikan. Pria selamanya hanya akan bisa kuinjak-injak di bawah kakiku. Ratu. Jinger, apa ini? Ratu. Dewa bela diri. Dewa bela diri melecehkanku. Baru saja hamba sedang mandi. Dia tiba-tiba menerobos masuk. Dia ingin berbuat sesuatu yang tidak senonoh padaku. Ini, ternyata Dewa Bela Diri adalah orang seperti ini. Sungguh jahat sekali. Ratu, saya harus mencari keadilan untuk adik perempuan saya. Dia memanfaatkan fakta bahwa saya tidak mampu melawannya, lalu melecehkanku. Pria memang tidak bisa diandalkan. Jika di masa depan dia benar-benar diberikan kekuasaan nyata, bukankah ini sama saja dengan menguasai ratu? Apa? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin di Nanbian ada kesetaraan gender. Pria juga dapat berlatih bela diri. Ratu, jangan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Dia baru saja mendapatkan dewa bela diri, tapi sudah bersikap seperti ini. Jika suatu hari dia mendapatkan kekuasaan militer, bukankah dia akan memberontak? Sepertinya iblis itu adalah orang lain. Yang Mulia, ini... Beraninya kamu, Yinsu. Kamu berani secara terang-terangan melecehkan sang putri mahkota? Apa kamu sungguh mengakui kejahatanmu? Yang Mulia, mengapa saya harus mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan? Masih saja kamu berani berkelit. Ibu Suri, Anda harus berpihak kepada saya. Yinshu, hari ini saat dia mandi, kamu masuk secara paksa dan berniat melakukan perbuatan tidak senonoh. Apakah semua itu benar? Tidak. Tentu saja kamu tidak akan mengakuinya. Kamu hanya seorang tukang jagal yang menjual daging babi. Makhluk rendahan sejak lahir, penuh sekali dengan semua kebohongan. Jangan kira sekarang kamu menjadi dewa perang. Kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Yang Mulia, Anda terus saja mengatakan bahwa saya berniat melakukan perbuatan tidak senonoh. Apakah Anda punya bukti? Bukti, saya Yang Mulia ini adalah buktinya. Mustahil saya akan menuduhmu tanpa dasar, bukan? Cukup. Yinshu, saya telah sangat menyayangi kamu. Saya tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Ibunda Ratu, Anda harus membela hamba. Ibunda Ratu, tindakan Yinsu terhadap adik perempuan tidak hanya memengaruhi reputasi Anda, tetapi juga merusak kehormatan Nanbian. Saya mohon Anda harus menghukumnya seberat-beratnya. Pulihkan kehormatan adik perempuan. Zir memang benar. Kamu harus menjadi teladan hari ini. Yinsu, apakah kamu menerima hukuman ini? Setelah saya tiada, kamu akan menjadi dewa perang baru bagi Nanbian. Saya ingin kamu berjanji kepada saya. Apapun yang terjadi, kamu harus mengemban tugas untuk melindungi Nanbian dan melindungi Baginda dengan nyawamu. Baik. Saya menerima hukuman ini. Baiklah, panggil penjaga. Tunggu sebentar, Ibu Ratu. Bolehkah Bunda menyerahkan masalah ini kepada Ananda untuk diselesaikan? Baik, Zir, kamu juga harus belajar beberapa urusan pemerintahan dan belajar cara mengaturnya.
Terima kasih banyak, Ibu Ratu. Panggil dia. Yinsu, minumlah anggur ini. Apa ini? Ini disebut angin bisu jernih. Saya mendapatkannya dari kalangan rakyat jelata. Minumlah ini. Ini dapat mengendalikan kekuatan batinmu dalam waktu 1 hari. Zir, apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Ratu Yinsu bagaimanapun adalah seorang dewa perang. Saya khawatir ketika Anda menghukumnya nanti, dia akan melakukan perlawanan yang disengaja. Jika itu melukai Anda, itu tidak baik, Yang Mulia. Benar. Pria sejati memegang teguh perkataannya. Ayo. Yinsu mengingat jasa-jasamu di arena Dewa Perang. Istana ini kan memberikanmu hadiah 100 pukulan tongkat besar sebagai pelajaran bagi orang lain. Tidak benar, ini baru 100 pukulan tongkat. Mengapa rasanya seperti ada yang terkoyak di dalam tubuhku? Dia baru saja dipukul berapa lama, sudah menjadi seperti ini. Menjadi dewa perang itu memalukan sekali, bukan? Cepat seret dia keluar. Apakah kita menghukumnya terlalu berat? Ibu Raja tidak membunuhnya saja, sudah merupakan belas kasihan terbesar. Ibu tidak boleh melunak. Ibu Raja, kini hamba sudah kembali. Imam Agung juga pernah berkata, selama hamba kembali, krisis Nanbian akan teratasi, Dewa Perang juga tidak penting lagi. Ternyata itu dia. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Yinsu, jika saja kamu mati, Nanbian akan terselamatkan. Ternyata itu kamu. Kau berniat menyakiti putraku? Langkahi aku dulu. Putramu? Puluo, kau benar-benar menganggap dirimu penting. Nanbian adalah seorang putra mahkota yang agung. Apa pantas kamu menjadi ibunya? Kamu sudah tahu? Sulit menemukannya, tapi menemukanmu mudah, kan? Kau pikir dengan merusak wajahmu, kau bisa menyembunyikan identitasmu? Kau terlalu naif. Apa yang harus kulakukan agar kau mau melepaskannya? Aku hanya ingin dia mati. Begitu dia meninggal, ramalan itu akan terpecahkan. Hanya jika dia mati, barulah kita bisa hidup. Apa-apaan ramalan omong kosong itu? Yang ku tahu dia adalah putra kandung Baginda. Dialah yang mulia putra mahkota yang telah kurawat 18 tahun. Tampaknya konferensi Dewa Wu dan Dewa Juling itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Itulah wahyu dari Dewa sejati bagiku. Puluo, sadarlah dan segeralah bertobat. Jangan terus buta dan keras kepala lagi. Apakah obatmu itu benar-benar manjur? Lihatlah kondisinya yang tampak sekarat. Yakinlah, setelah meminum obatku ini, dalam 3 hari, kekuatan internal di tubuhnya akan sepenuhnya larut, dan dia akan benar-benar menjadi sampah yang tak berguna. Bagus. Pada saat itu, Yang Mulia akan menjadi jenderal militer nomor 1 di Nanbian. Tidak akan ada lagi yang bisa menjadi lawanku. Bagaimana kalau aku bunuh dia sekarang juga? Jika Anda membunuhnya sekarang, bukankah itu menguntungkannya? Bagi seorang praktisi bela diri,
Melihat dirinya sendiri menjadi tidak berguna, itulah yang paling menyakitkan. Kau memang yang paling cermat. Sungguh keberuntungan besar. Apa? Maksudmu petunjuk dari dewa sejati pada saat itu adalah dewa bela diri, bukan putraku? Ya Baginda, ini adalah kelalaian hamba yang bersalah, yang membuat Baginda terpisah dari putra mahkota bertahun-tahun. Kau. Baginda, hamba yang bersalah menduga saya telah ditipu saat itu. Paduka, hamba menduga saat itu hamba telah tertipu. Apa maksudmu? Yinsu dia memiliki dewa sejati wuku, hamba menduga dia adalah iblis yang menyebabkan kesengsaraan bagi negara. Saat itu dia sengaja menipu kami, mengaburkan pandangan, menyebabkan putra mahkota hampir kehilangan nyawanya, menyebabkan Paduka dan hamba saling curiga. Semua ini adalah rencana liciknya. Tapi mengapa dia melakukan ini? Karena dia ingin menggulingkan seluruh negeri ini. Yang dia inginkan adalah kesetaraan gender. Dia ingin menggulingkan seluruh negeri, yang dia inginkan adalah kesetaraan gender. Bunuh dia, maka seluruh negeri akan damai kembali. Bunuh dia, agar seluruh negeri damai kembali. Bawahan menghadap Paduka. Aku tidak menyuruhmu berdiri. Apa titah Paduka? Cukup sandiwara berpura-pura baik ini? Jangan lagi terus-terusan berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Padahal aku sudah sangat menyayangimu, tetapi tak kusangka kau punya hati, sekejam ular berbisa. Paduka. Bawahan ini kepada Paduka, kepada Nanbian, sepenuh hati dan tidak pernah mendua. Baginda, hamba ini setia pada Anda, pada Nanbian, dan sepenuh hati mengabdi, tanpa ada niat jahat. Kau tetap di sini untuk merenungkan kesalahanmu. Jangan berpikir untuk pergi kemanapun. Baginda. Apa itu yang disebut dewa bela diri? Bukankah dia sudah dibuat berputar-putar olehku? Siapa? Ibu. Karena semua sudah terjadi seperti ini, ada hal yang harus kukatakan padamu. Sebenarnya, aku bukanlah ibu kandungmu. Apa-apa? Apa? Kamu divonis sebagai anak iblis, pembawa malapetaka bagi negara sejak lahir. Ibu kandungmu, untuk melindungimu, akhirnya menyerahkanmu kepadaku. Ibu, apa yang ibu katakan? Kini kamu sudah dewasa, berhak tahu kebenaran dari masalah ini. Ibu kandungmu adalah Yang Mulia Ratu. Apa yang kamu bicarakan? Saat itu, kamu masih bayi sekecil ini. Aku takut ketahuan orang, jadi aku merusak wajahku sendiri, membawamu dalam persembunyian selama 18 tahun penuh. Namun takdir tidak berpihak pada manusia. Hal yang paling kutakutkan tetap terjadi. Selama bertahun-tahun aku selalu merasa cemas. Aku takut kamu akan terlibat dengan orang-orang istana. Kamu memenangkan gelar Dewa Bela Diri di konferensi Dewa Wu. Aku sungguh bahagia untukmu. Tapi aku juga takut. Aku takut kamu ditemukan oleh Imam Agung. Aku takut kamu akan mati sia-sia. Ibu? Apa yang ibu katakan itu tidak benar. Jangan tinggalkan aku. Aku akan selalu menuruti ibu mulai sekarang.
Aku telah berkali-kali mencoba melawan takdir. Aku ingin membawamu pergi. Mungkin ini memang sudah takdirnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada Baginda. Tanyakan padanya apakah dia masih ingat Aluo. Anak baik. Ambil ini dan temui ibu kandungmu. 18 tahun berlalu, kini waktunya kembali ke pemiliknya. Zir sudah kembali. Beberapa waktu ini, aku ingin segera mengumumkan hal ini ke seluruh negeri untuk memberinya gelar yang sah. Yang mulia Kaisar, yang mulia putra, mahkota sudah menderita begitu banyak di tengah masyarakat, maka kedepannya kalian wajib membantu dengan segenap hati. Meskipun Jinggar telah mengikutiku bertahun-tahun, ia masih terlalu muda dan gegabah. Aku melihat Sihir lebih dewasa dan tenang. Ia benar-benar memiliki banyak sekali pertimbangan. Aku ingin membimbingnya, siapapun di antara mereka berdua yang akan mewarisi takhta kelak. Mereka bisa saling mendukung. Yang mulia Kaisar sungguh diberkahi dengan putra dan putri yang lengkap, sungguh mengagumkan. Ibunda Ratu. Bunda Ratu. Jinggar. Zir, mengapa hidupmu harus sesengsara ini? Baginda, selama anak iblis itu masih ada, istana tidak akan pernah damai. Benar. Itu pasti dia Yin Shu. Dia menyimpan dendam karena kakak telah menghukum cambuknya. Bunda Raja, lihat. Lihat bekas darah di tubuhnya. Ini pasti perbuatan Yin Shu. Benar-benar Yin Shu. Yang mulia, bersabarlah, bersabarlah. Dia lagi. Yin Shu lagi. Yin Shu lagi. Aku akan mengulitinya, mencabut urat nadinya, untuk dikorbankan demi putraku. Apakah Anda benar-benar ibu saya? Apa kau sudah lebih baik? Terima kasih banyak, Yang Mulia. Saya sudah merasa lebih baik. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Sakit? Sakit? Yang Mulia? Aku tanya, sakit atau tidak? Kenapa? Kenapa? Aku juga mau tanya kenapa kamu ingin membunuh Zirku. Kenapa? Aku tidak. Yang mulia, bukankah kematian semudah ini terlalu murah baginya? Biarkan hamba yang mengurusnya. Ibu. Yang Mulia, apa yang akan kalian lakukan? Keahlian bela diriku. Jangan berjuang lagi, Yin Shu. Hari ini, kau harus mati.
Akhirnya aku menantikan hari ini. Yinshu, apakah kau mengakui kesalahanmu? Aku tidak bersalah. Apa kesalahanku? Baik. Baik, kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu mati menyusul anakku. Mohon tunggu sebentar, Baginda. Dia dilindungi oleh roh pengumpul energi. Api biasa tidak mempan padanya. Aku akan segera menggunakan api sejati dunia bawah, menghancurkan raganya sampai ke jiwanya. Bagus, aku ingin dia tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Ibu, Sekarang sudah terlambat meskipun kau meratap dan memohon. Ibu, ketahuilah bahwa akulah anakmu. Dia sudah gila demi bertahan hidup, apapun akan dia katakan. Imam Agung, tunggu apa lagi? Cepat lakukan. Tidak, jangan. Siapa yang berani menyentuh Yang Mulia Putra Mahkota? Kamu siapa? Yang Mulia, sudah 18 tahun berlalu sejak kita bertemu. Apakah Anda melupakan saya? Kamu Aluo? Sudah bertahun-tahun, hamba kira Anda sudah lama meninggal. Yang Mulia, saya tidak hanya masih hidup, saya juga membawa Yang Mulia, Putra Mahkota ke sini dalam keadaan utuh. Putraku sudah lama meninggal? Tidak demikian, Yang Mulia, Liu Ze itu hanyalah seorang penipu yang menginginkan kekayaan. Mana mungkin dia putra Anda? Apa maksudmu dengan perkataan itu? Dialah putra kandungmu. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Yang Mulia Kaisar, Yinsu, dia adalah putra kandung yang kau cari selama 18 tahun. Jangan percaya pada hasutan orang licik dan membunuh putra kandungmu. Sungguh kurang ajar. Berani-beraninya dia berbicara omong kosong di depan ratu, mengarang cerita. Panggil orang, cepat tangkap dia untukku. Tunggu. Ibunda Ratu. Aluo, selama 18 tahun ini, apa sebenarnya yang terjadi? Yang Mulia Kaisar, hamba saat itu membawa putra mahkota melarikan diri dari istana dan menyembunyikan identitas diri di kalangan rakyat biasa. Namun putra mahkota memiliki bakat luar biasa sejak lahir. Dia adalah penggemar bela diri sejak kecil. Dia memiliki bakat yang mencengangkan. Dalam buku rahasia bela diri, aku telah berupaya keras agar dia bisa menjadi orang biasa, menghabiskan banyak tenaga. Tidak disangka, takdir tetap membawanya kembali ke hadapanmu. Namun pangeran terlahir berbeda dari orang biasa. Sejak kecil ia sudah gila bela diri. Ia bahkan memiliki bakat yang menakjubkan terhadap kitab rahasia seni bela diri. Aku sudah berusaha keras agar ia menjadi orang biasa. Susah payah. Tidak disangka, takdir tetap membawanya ke hadapanmu. Tidak heran saat pertama kali aku melihatnya, aku merasa tidak asing. Hanya selangkah lagi, aku bisa menyingkirkan iblis ini. Yang Mulia bunuh dia, baru Nanbian bisa hidup. Jika dia tidak mati, Nanbian pasti akan binasa. Imam Agung, Anda terus-menerus mengatakan Yinsu adalah iblis. Saya ingin bertanya, apa yang telah ia lakukan? Situ Jing, bukankah dia yang menyelamatkanmu di konferensi Dewa Bela Diri? Jika bukan karena Yinsu mengalahkan Qishuan, Nanbian sudah lama binasa. Kalian ini tidak tahu berterima kasih. Anda berbicara tanpa bukti bahwa dia adalah kakakku. Apakah Anda punya bukti? Bukti? Ada padanya. Ada di tubuhnya. Apakah benar itu anakku? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan semua ini sia-sia. Aku tidak mungkin salah. Tunggu. Cepat selamatkan dia. Shuerku. Ibunda Ratu. Ibunda Ratu. Atas nama Dewa Sejati, aku akhirnya berhasil. Maafkan aku. Maafkan aku. Ibu, di kehidupan berikutnya, aku akan tetap menjadi putramu. Shuer. Tidak, Shuer, ibu salah.
Ibu seharusnya tidak mendengarkan fitnah orang lain. Swear, ibu salah. Ibunda Ratu. Sure. Kalian manusia biasa ini sungguh menggelikan. Hati manusia penuh tipu daya, nafsu tak pernah terpuaskan. Pada akhirnya mereka yang mencelakakan akan celaka sendiri. Kalian pada akhirnya tidak akan bisa melarikan diri dari kesulitan yang tak berujung ini. Dewata sejati, murid tidak mengerti. 18 tahun yang lalu itu adalah perintah dari Anda. Ini adalah penderitaan karmaku dan juga penderitaan karma kalian. Ini tidak benar, ini tidak benar. Pembohong, kalian semua palsu, kalian semua pembohong. Ibunda Ratu. Kakak menindas saya lagi. Jinger, kalian berdua bertengkar setiap hari. Apa kalian tidak lelah? Ibunda Ratu, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya hanya membubarkan semua selir prianya. Dan juga selir kesayanganku Liu Yu. Ibunda Ratu, sekarang Nanbian sedang berada di masa kejayaan. Seluruh negeri makmur dan tentram, rakyat pun hidup damai. Sudah waktunya untuk mengeluarkan undang-undang yang baru. Baik. Kalau begitu, saya akan segera mengeluarkan dekret. Di Nanbian, laki-laki dan perempuan adalah setara. Pria juga dapat mempelajari seni bela diri. Swear, apa maksudmu ini? Ibunda Ratu, putra Anda ingin pergi merantau. Swear. Dunia ini sungguh begitu luas dan penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Hati putra Anda tidak berada di istana, tetapi di dunia persilatan. Hamba mohon restu penuh dari Ibunda Ratu. Baiklah. Ingatlah untuk sering-sering pulang. Baik.